Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini bersama saya Farli, kita akan sama-sama membahas topik yang cukup menarik ya, tapi juga sebenarnya cukup mengkhawatirkan, yaitu Indonesia krisis sapi potong. Yang pertama bisa sangat kita lihat, yaitu dari jumlah supply dan demand dari daging sapi dan kerbau yang di Indonesia itu dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit. Dari tahun 2022 saja itu kebutuhan daging sapi di Indonesia yaitu sebesar 695.000 ton daging sapi. Kemudian produksinya itu hanya berkisar pada angka 436 ribuan ton. Artinya terjadi defisit yang cukup besar ya, sebanyak 258.000 ton. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa memang dari tahun ke tahun, ini data dari BPS pada tahun 2021 bahwa volume dan nilai daging impor sapi selama dari tahun 2017 hingga 2021 itu mengalami tren kenaikan. Jadi trennya memang selalu naik ya, impornya naik terus gitu. Kenapa? Karena memang artinya defisit antara permintaan dan juga persediaan atau produksi daging sapi lokal itu makin besar kayak gitu. Jadi nggak tercukupi oleh daging lokal saja. Makanya untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia, pemerintah melakukan impor ya, yaitu impor dalam bentuk daging beku maupun juga dalam bentuk sapi hidup, yaitu sapi bakalan yang diimpor dari Australia. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021, kita terbesar itu dari Australia ya teman-teman. Jadi dari Australia itu sebanyak 122.000 ton. Dan kemudian yang kedua menyusul dari negara India, yang mana biasanya daging kerbau kalau dari India itu sebanyak 84.000 ton. Dan menyusul berikutnya ada Amerika Serikat, Selandia Baru, dan lain-lainnya. Nah teman-teman, jadi ada beberapa fakta juga yang sebenarnya ternyata cukup mengkhawatirkan ya bagi dunia peternakan sapi di Indonesia, khususnya sapi potong. Yang pertama yaitu adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk peternakan sapi potong di Indonesia. Jadi ternyata berdasarkan BPS pada tahun 2013, penyediaan sapi potong dan daging sapi dalam negeri selama ini 97,7% itu berbasis peternakan rakyat. Jadi ini udah hampir 100% ternyata peternakan di Indonesia itu skala kecil ya, yang mana kepemilikannya kecil, terus kemudian juga mungkin penggunaan teknologi juga sangat rendah, sehingga ini akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas dari produksi peternakannya. Kemudian ternyata mayoritas peternak sapi itu yang mengerjakan umurnya adalah 50 tahun ke atas, dan ini mencapai 56,48%. Dari 56,48% tersebut, mayoritas itu berpendidikan SD ke bawah, yaitu sekitar 78,33%. Nah, ini datanya dari SUTAS 2018. Jadi pertama tadi kita peternaknya rata-rata memang peternak rakyat yang kecil-kecil, kemudian yang kedua juga usianya sudah tua-tua ya, bahkan tadi lebih dari setengahnya itu berusia di atas 50 tahun. Dan yang terakhir juga pendidikannya sangat rendah ya, yaitu SD ke bawah sebanyak 78%. Nah, ini sebenarnya jadi permasalahan yang juga cukup mengkhawatirkan kalau misalkan tidak segera ditindaklanjuti atau tidak diambil tindakan gitu. Jadi nanti semakin lama semakin sedikit yang mau beternak di Indonesia, dan juga nanti semakin lama juga tidak akan semakin maju kalau misalkan tidak didukung dengan teknologi, kemudian juga skala peternakan yang lebih baik untuk bisnisnya dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk upaya dari Kanang Juragan untuk berpartisipasi langsung adalah kami melakukan usaha dalam peternakan sapi potong dengan pendekatan teknologi terkini ya, baik teknologi untuk dalam hal produksi maupun juga dalam hal pemasarannya teman-teman. Nah, bagi Sobat Juragan juga sekarang kita lagi buka investasi atau kerjasama dengan Kanang Juragan dalam proyek penggemukan sapi potong. Jadi nanti kita sistemnya maparo atau bagi hasil. Nah, bagi Sobat Juragan yang tertarik bisa kontak WA kami di bawah ini, atau mencari informasi selengkapnya juga bisa lewat video YouTube yang ada di link berikut ini. Oke,
Terima kasih Sobat Juragan atas perhatiannya. Tadi kita melihat ya bahwa ternyata sapi potong Indonesia sedang mengalami krisis ya. Padahal kita memiliki lahan yang begitu luas, potensinya juga begitu besar, tetapi saat ini masih ketergantungan pemenuhan sapi dengan cara impor. Padahal potensinya sangat besar. Dan kita bisa lihat salah satu permasalahannya ada pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi untuk peternakan di Indonesia. Nah, harapannya kita semua bisa berangkulan bersamaan untuk juga berpartisipasi untuk memajukan dunia peternakan sapi potong di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.